Sobat Bincang Energi, kembali lagi di podcast Bincang Energi dengan aku Rika yang akan memandu obrolan seru kita di podcast Bincang Energi hari ini. Nah, Sobat Bincang Energi, mungkin Sobat Bin udah tahu nih betapa pentingnya upaya untuk penekanan laju peningkatan emisi global untuk mencegah terjadinya climate change, guna mendukung pencapaian target Enhanced NDC dan mengupayakan Indonesia Net Zero tahun 2060, pemerintah terus mendorong pemanfaatan energi secara efisien dan penggunaan energi baru terbarukan nih. Salah satunya yaitu dengan pemanfaatan solar panel. Nah, kita tahu Sobat Ben kalau Indonesia juga terletak di garis khatulistiwa yang mataharinya itu menyinari Indonesia sepanjang tahun dengan intensitas dari radiasi matahari rata-rata sekitar 4,8 kWh per meter square per harinya. Nah, sehingga dengan adanya data-data tadi nih, pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya itu merupakan salah satu dari green energy yang memiliki potensi yang besar banget nih di Indonesia. Dan di podcast kita kali ini, kita bakalan ngobrol-ngobrol seru, mengulik lebih dalam lagi tentang panel surya. Dan tentunya nih kita udah kedatangan tamu yang spesial banget. Kita datangkan langsung dari Jerman. Beliau merupakan postdoctoral researcher di Helmholtz Zentrum Berlin dan merupakan lulusan PhD dari MIT nih, Sobat Ben. Langsung aja nih kita sapa Kak Titan. Halo Kak Titan, selamat pagi. Halo, selamat sore untuk yang di Indonesia. Ya, selamat pagi untuk Kak Titan yang lagi di Jerman. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Nih kita Meskipun ya mau musim dingin ya, dan di sini kerasa banget krisis energinya di Eropa ini karena efek dari perang. Oh iya ya, itu di sana sekarang berapa derajat nih Kak? Sekarang sih kalau siang 12 derajat, tapi kalau malam bisa sampai 3 atau 4 derajat. Udah Wow, mau mulai nggak winter. kebayang ya. Nggak Iya. kebayang ya nih Sobat Ben, 3 sampai 4 derajat itu pasti dingin banget. Dan pastinya nih bakalan seru banget nih pagi hari ini ya di sana. Kita ngobrol-ngobrol tentang panel surya bareng Kak Titan. Dan mungkin banyak yang penasaran juga nih siapa sih sebenarnya Kak Titan itu gitu ya. Dan mungkin Kak Titan bisa cerita nih ke kita kira-kira background dari Kak Titan itu bagaimana, terus Kak Titan bisa menjadi lulusan MIT terbaik gitu ya, itu gimana ceritanya tuh Kak? Boleh mungkin diceritain ke Sobat Bin semua. Ya, jadi kebetulan dulu riset aku, nggak kebetulan sih, tapi ya eh, aku milih riset aku itu berkutat di sekitar energi. Dulu awalnya mungkin karena dari S1 kepikiran, oh ini kayak bidang yang menarik gitu, kayak teknologinya ada, tapi kenapa market share atau penetrasinya gitu masih masih belum tinggi gitu kan, waktu itu pertanyaannya seperti itu. Terus akhirnya S2 memutuskan untuk fokus risetnya di bidang photovoltaics. Jadi dulu kebetulan backgroundnya itu sebenarnya mechanical engineering, S1 sampai S3 itu mechanical engineering basicnya, tapi pas mulai S2 itu risetnya sebenarnya shifting ke arah material science. Jadi gimana caranya kita bisa cari materi solar cell terbaru gitu yang kalau bisa lebih murah nih biar affordable, nggak hanya untuk developed countries tapi juga developing countries kayak Indonesia. Dan sebenarnya teknologinya ada dan harganya sudah lebih murah, tapi kita sedang cari alternatif nih gimana caranya biar harganya bisa lebih murah lagi, lebih mudah lagi dibuatnya, um, supaya semua orang bisa punya akses gitu. Um, dan itu S2 terus lanjut ke S3, bidangnya masih sama di situ. Kemudian eventually gitu agak shifting, kan kalau dulu pas S2 itu fokusnya lebih di apa ya, di lab gitu, ngerjain, bikin eksperimen, bikin materialnya, terus diuji coba. Tapi begitu S3 itu mulai shifting ke arah yang
lebih computational, jadi lebih banyak pakai metode baru gitu seperti machine learning, big data, karena saat itu aku merasa wah ini lambat banget ya rasanya kalau progres di lab gitu, kayak nyobain satu hal terus lihat outcome-nya seperti apa, terus nyobain hal yang lain, terus kayak lihat lagi outcome-nya seperti apa, gimana caranya biar kita bisa accelerate atau mempercepat proses tersebut gitu. Makanya akhirnya shifting lagi sedikit gitu kayak ke machine learning. Jadi sekarang setelah lulus kemarin S3 tahun lalu, terus sekarang sedang postdoc di Jerman, bidangnya masih sama sebenarnya ya, masih kayak perovskite materials, itu kayak perovskite spesifik teknologi dari solar cell itu sendiri, kayak we will talk more about it later. Tapi dengan sedikit twist, yaitu menggunakan machine learning dan big data juga gitu, supaya gimana nih caranya biar kita lebih banyak dapat data atau lebih banyak dapat hasil dengan waktu yang lebih singkat, karena climate change doesn't wait gitu. Kayak masih terus berlangsung nih sekarang gitu, apalagi ya seperti yang aku bilang di awal, kalau misalkan di Eropa sih, ini kan biasanya Eropa kayak apa nih gitu, kita oke-oke aja kok hidupnya gitu, tapi mereka mulai merasakan dengan restriksi energi, akses yang yang dulu mereka bisa dapat oil and gas easily gitu dari Rusia, tapi sekarang mereka nggak bisa lagi gitu. Mereka mulai merasakan wah ini beneran kerasa gitu, harga energi mahal, dan istilahnya energy independence juga gitu. Bagaimana caranya kita bisa punya energi tanpa bergantung dari negara lain, itu juga jadi isu yang sangat krusial sekarang. Wah, keren banget nih perjalanan Kak Titan, dan Kak Titan benar-benar stick to tadi mechanical engineering gitu ya, yang wow, nggak semua mungkin nggak semua orang tuh bisa bertahan gitu ya di mechanical engineering, apalagi ini di MIT gitu. Dan uh, mungkin sebelum tadi juga udah sempat di spill ya sedikit sama Kak Titan terkait dengan fotovoltaik, terus tadi penelitiannya itu mengenai perovskite. Nanti mungkin kita akan mengulik lebih dalam tentang itu semua nih, tapi sebelum masuk ke sana, mungkin bisa dijelasin sedikit nih Kak. Kan Kak Titan tuh S3, S1, S2, S3 ya. S2, S3 itu di MIT. Terus kenapa pada saat postdoc ini memilihnya itu Jerman gitu, bukan kenapa nggak di MIT lagi gitu Kak? Sebelum kita masuk ke perovskite dan Ya, lain-lain. jadi sebenarnya aku dari S1 sih udah di MIT, jadi S1, S2, S3. Dan itu udah 9 tahun ya waktu itu total, jadi 4 tahun S1, terus langsung lanjut 2 tahun S2, terus nambah 3 tahun S3, jadi total 9 tahun di MIT waktu itu. Dan kemarin tuh sebenarnya sempat postdoc di MIT, jadi kontraknya itu sebenarnya bisa sampai tahun ini postdoc-nya di MIT kalau mau. Tapi aku milih buat aku nggak bisa di MIT terus karena network-nya limited ya. Kayak aku ngerasain kalau bisa milih mungkin dulu kalau bisa dari S2 atau dari S3 udah pindah ke tempat lain. Karena buat aku networknya jadi terbatas ya, kayak orang aku tahu advisor aku tahu profesor yang kerja bareng advisor aku, tapi that's about it. Dan kebanyakan networknya itu di US. Jadi aku kepikiran ke Jerman itu mostly karena Helmholtz-Zentrum Berlin itu mereka salah satu lembaga yang kalau misalkan kita lihat di kayak rekor efisiensi solar cell, itu kan ada chartnya tuh dari National Renewable Energy Lab di US. Mereka basically keep track gitu kayak berapa persen efisiensi dari solar cell dari seluruh research group dan juga industri di seluruh dunia gitu kan. Itu Helmholtz-Zentrum Berlin itu terkenal karena mereka sering banget breaking the record of solar cells. Dan aku ngerasa kayak network di US udah gitu, gimana caranya expand ke tempat lain, ke Eropa gitu, karena Eropa kan lebih in general ya, ini kayak in general itu pakai tanda petik, itu mereka lebih progresif soal policy untuk renewable energinya, lalu kemudian mereka juga risetnya
nggak kalah atau mungkin lebih gitu daripada US in terms of photovoltaics. Dan juga HZB sudah terkenal gitu karena mereka record breaking sales, mereka punya banyak teknologi baru dan sebagainya. Jadi kayak begitu mencoba buat apply lalu diterima kayak oke, I'm leaving gitu, kayak bahkan nggak diselesain gitu kayak postdoc di MIT-nya. Jadi aku langsung bilang ke bos aku kayak aku mau ngejar opportunity yang ini. Terus dia kayak oke, bagus, I think you will have a lot of fun there. Jadi ya udah akhirnya pindah ke Jerman. Oke nih Kak Titan, tadi kan kita banyak banget ngobrolin tentang solar panel ya kayak di awal-awal. Bukan ngobrolin sih, cuman kayak ngebahas sedikit terkait solar panel. Nah mungkin Kak Titan bisa sharing nih ke Sobat Ben semua, kira-kira apa sih itu solar panel gitu, terus gimana nih cara kerjanya gitu, dan sehingga solar panel ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Mungkin bisa sharing Kak Titan. Ya, jadi solar panel itu fungsi utamanya kan mengubah energi surya menjadi atau energi matahari jadi energi listrik. Dan caranya itu sebenarnya ribet-ribet simple ya, ribet-ribet simple. Kayak kalau misalkan kita lihat material untuk solar panel yang paling banyak dipakai sekarang gitu lebih dari 80% di uh, dunia gitu yang dipasarkan itu dari silikon, dan silikon itu material yang sama dengan semiconductor atau um, apa ya, contohnya kayak prosesor di komputer atau di ponsel. Itu kayak material yang sama dan prinsip kerjanya itu sebenarnya mirip-mirip. Sama juga dengan lampu LED itu juga sama. Jadi um, ketika istilahnya kayak matahari menyinari material ini, ada dua jenis I guess elektron sama holes gitu. Elektron holes ini mereka elektron negatif, holes positif, dan mereka um, kayak ditarik keluar gitu. Kalau misalkan kita sambungin apa ya, kabel, itu mereka ditarik keluar terus kita bisa ekstrak energi listriknya. Kayak in a simple way itu seperti itu gitu cara kerjanya. Begitupun dengan kayak LED atau prosesor komputer atau di ponsel itu juga kayak gitu. Jadi mirip-mirip. Nah, si panel surya sendiri gitu kan, seperti yang aku bilang, dia teknologinya ada macam-macam ya. Silicon itu yang salah satu yang kayak sangat dikenal, yang kalau misalkan kita lihat di apa ya, di atap rumah atau di mana itu biasanya silicon. Tapi ada banyak teknologi baru lain yang diharapkan gitu untuk harganya bisa jadi lebih murah gitu. Karena silicon ini kalau kita lihat cara bikinnya gitu, kalau kita ke pabriknya langsung, mereka tuh butuh clean room atau apa ya bahasa Indonesianya, ruangan yang bersih. Labnya itu harus benar-benar bersih, harus nggak ada debu, nggak ada apapun. Terus juga prosesnya itu butuh temperatur yang sangat tinggi, yang mana itu butuh biaya yang cukup tinggi. Dan untuk menurunkan biaya tersebut itu kayak sangat sulit. Tapi banyak sekali peneliti yang sekarang bekerja di bidang solar cell, mereka mencari teknologi baru yang mana kita nggak butuh infrastruktur seperti itu, kita nggak butuh clean room yang benar-benar clean gitu, yang harus dibersihkan, kayak nggak boleh ada material apapun gitu, nggak boleh ada debu sama sekali. Itu kita nggak perlu segitunya di beberapa teknologi solar cell yang baru gitu. Salah satunya perovskite. Perovskite ini bahkan kalau misalkan kita bikin di apa ya istilahnya, di lab bench gitu, jadi kita ya udah kayak lab biasa, kayak nggak perlu clean room, itu bisa sebenarnya. Tapi tentu saja nanti kayak aku akan kasih tahu beberapa hal kenapa nggak semudah itu gitu untuk bikin perovskite solar cells jadi kenyataan. Meskipun teknologinya itu sebenarnya cukup baru ya, baru ada dari 2010 mungkin. Tapi kayak biasanya sih silicon aja butuh kayak 20-30 tahun untuk make it to the market gitu. Jadi kayak I'm not expecting perovskite untuk make it to the market mungkin in another 10 years atau another 15 years. Tapi kita lihat aja gitu. Siapa tahu bisa
keluar lebih cepat teknologinya. Wah, ya hopefully ya Kak ya, nanti bakalan banyak lagi teknologi-teknologi yang jauh lebih affordable gitu, yang bisa segera dimarketkan gitu dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang gitu ya, terutama di Indonesia gitu dan di beberapa negara lainnya juga. Nah tadi kalau aku nggak salah tangkap itu berarti kan kayak untuk mekanisme kerja dari pembangkit listriknya ini adalah ketika si elektron ataupun dan juga hole itu ditarik dan juga diekstrak menjadi suatu energi listrik gitu ya kayak intinya dari Iya. sistem kerjanya solar panel ini. Nah untuk tadi sendiri tadi kan ini sih Kak, aku tuh ada penasaran terkait dengan silikon tadi dan juga perovskite. Nah, untuk silikon itu kan tadi kalau nggak salah disebutin kalau silikon itu tuh dia butuh eh, ruangan yang benar-benar bersih banget gitu untuk em, apa ya untuk mensintesisnya kayak gitu atau untuk membuat silikon itu di panel surya. Nah, kira-kira selain selain kekurangan tersebut ada kekurangan lain nggak sih Kak dari silikon ini sebagai material semikonduktor yang ada di solar panel yang beredar di pasaran saat ini sehingga benar-benar diperlukanlah material semikonduktor lain seperti perovskite untuk um, sebagai jawaban atas kekurangan yang ada pada silikon. Jadi silikon sendiri ya itu salah satunya ya karena dia mahal bikinnya, infrastrukturnya butuh lumayan besar gitu kan karena kita butuh clean room dan sebagainya. Tapi ada hal lain yang sebenarnya ini kekurangan tapi nggak terlalu kurang lah ya. Kayak mungkin kita bisa apa ya kayak silicon untuk one thing terus kayak teknologi yang lebih baru untuk another use gitu, another application juga bisa. Kalau silicon itu dia kan kita butuh apa ya sebenarnya kayak thickness-nya itu lumayan apa ya tebal gitu kayak in order of microns. Jadi kalau kita lihat yang ada di apa sih yang digunakan oleh masyarakat itu dia biasanya kayak lumayan tebal. Nah, karena lumayan tebal, dia jadi tidak fleksibel. Nah, keuntungan dari beberapa teknologi baru, yaitu seperti perovskite, tapi ada juga yang lain, itu kita bisa bikin benar-benar tipis gitu, benar-benar thin, in order of nanometer, sekian ratus nanometer biasanya. Dan karena bisa tipis itu, kita bisa gunakan di atas plastik. Nah, jadi sekarang tuh kayak salah satu teknologi yang bisa atau kayak aplikasi yang bisa di kayak being enabled karena keberadaan kayak beberapa teknologi solar cells yang baru ini adalah kita bisa punya rolling solar panel. Jadi bayangin kayak kalau di apa ya, kalau di kayak di masjid gitu ya, kayak buat sajadah gitu kan kita biasanya ngerol dulu kan gitu kayak mau sholat di roll dulu kan sejadahnya yang warna hijau itu. Nah tapi ini bayangin kita punya atap yang luas terus kayak oh kita butuh energi nih gitu terus kita tinggal roll aja itu solar panelnya semacam itu atau misalkan di beberapa case ini ada juga riset yang benar-benar aktif ya soal kayak aplikasi perovskite untuk um, IoT atau um, kayak apa ya smartwatch atau apa. Jadi bisa juga karena dia fleksibel dia bisa kayak basically stick on any surface terus kita bisa ekstrak energi dari situ gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa dilakukan ya dari beberapa teknologi baru solar cells. Um, tapi tentu saja kayak meskipun ada kelebihannya tentu saja ada kekurangannya nih. Sebenarnya silikon itu apa ya? Silikon itu kan diekstraknya tuh dari pasir ya. Jadi kalau kita bayangkan ada berapa banyak sih pasir di dunia ini ada banyak banget. Jadi silikon itu lumayan kalau dari segi apa ya ketersediaannya gitu, availability-nya itu sangat banyak dan tidak terbatas gitu. Almost tidak terbatas, hampir tidak terbatas ya. Tapi kalau beberapa teknologi baru itu kekurangannya mungkin dia lebih terbatas karena banyak apa ya
metal atau banyak material yang mesti kita gali dari bumi gitu. Kalau silikon sendiri mungkin even though nggak terbatas, tapi justru yang membatasi availability-nya adalah komponen lain dari solar panelnya sendiri gitu, seperti silver atau perak dan hal-hal lainnya. Oke, berarti tadi kalau bisa ditarik kesimpulan, silikon itu ada keuntungan dan juga kerugiannya, gitu. Maksudnya silikon itu dia punya kelebihan dan juga kekurangannya. Kekurangannya itu tadi selain harus sintesisnya itu perlu clean room, terus juga harganya yang relatif mahal gitu ya. Tapi abundance-nya itu, kelimpahannya itu lebih banyak di alam gitu ya, karena kita bisa ambil, maksudnya raw materialnya itu adalah dari pasir yang itu tersedia di banyak sekali tempat di bumi ini. Sementara untuk teknologi baru itu terbatas karena banyak material-material lain atau metal-metal lain yang ada di situ gitu ya kayak. Nah, ngomong-ngomong nih nanti kita bakalan mengulik lebih dalam lagi terkait dengan perovskite. Nanti mungkin banyak sobat BIN juga yang penasaran gitu ya, apa itu sih perovskite, terus kenapa gitu ya, dan seperti apa perovskite itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut membahas tentang perovskite nih, mungkin tentang solar panel gitu ya Kak. Sebenarnya seberapa besar nih sih Kak penggunaan dari panel surya ini dalam hal mengurangi emisi dari CO2 khususnya di Indonesia, umumnya di mungkin di Jerman kali ya, karena basicnya sekarang Kak Titan lagi di Jerman. Wah, sayangnya aku nggak tahu angkanya on top of my head gitu ya, kayak berapa sih emisi yang bisa direduksi gitu dari penggunaan solar panel. Cuma nih kalau misalkan di Indonesia sendiri, kita lihat rencana pemerintah ke depannya nih seperti apa gitu. Um, Indonesia itu sebenarnya goalnya adalah mencapai net zero, emisinya net zero gitu by 2060. Jadi 2060 atau earlier. Jadi diharapkan di tahun 2060 kita sudah mencapai net zero tersebut. Dan kalau kita lihat roadmap-nya itu, sumber sumber listrik yang paling dominan itu adalah dari pembangkit listrik tenaga surya gitu, karena potensi di Indonesia sendiri cukup besar, tapi kita belum memanfaatkan potensi tersebut gitu dengan baik. Jadi kalau lihat roadmap-nya sih dikabarkan nanti 2060 rencananya 50-60% dari electricity generation di Indonesia itu diambil dari pembangkit listrik tenaga surya. Tapi kalau kita lihat sekarang gitu, udah berapa persen sih sekarang di Indonesia gitu yang dari pembangkit listrik tenaga surya? Itu kalau di total kombinasi antara antara PLTS dan juga pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, itu kayak masih roughly kayak kurang dari 1% kalau aku nggak salah baca kemarin. Jadi masih sangat rendah gitu. Sementara di Jerman sendiri meskipun lebih banyak ya, udah lebih banyak yang pakai PLTS, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu juga udah lebih banyak di Jerman. Cuma yang jadi masalah itu sekarang adalah, dan masalah banyak kayak sumber renewable energy yang lain, itu adalah intermittency. Jadi kalau kita lihat panel surya itu kan dia cuma bisa menghasilkan atau generate listriknya siang hari. Dan kalau kita lihat juga mungkin kalau di Indonesia kan kayak ya jumlah siang dan malamnya gitu, berapa jamnya itu kan kayak stabil, kurang lebih sama gitu dalam setahun. Tapi kalau misalkan kita ke negara-negara 4 musim gitu seperti di Jerman, ya kalau winter kan malamnya lebih panjang, sementara waktu summer itu siangnya lebih panjang. Jadi kayak ada masalah di mana matching demand sama supply dari listrik itu juga sulit gitu. Makanya
eventually gitu kalau misalkan kita udah mungkin 20%, 30% sumber listrik kita dari renewable energy gitu yang punya intermitensi, mungkin kita juga harus mikir gimana caranya kita bisa apa sih istilahnya storing all those energy gitu, menyimpan energi tersebut supaya nggak apa sih waktu malam kita butuh listrik gitu tapi apa sih mataharinya nggak ada gitu kan, itu jadi problem. Tapi kalau kita punya baterai, punya storage, hopefully kayak that will help uh, this out. Oke, nah menarik banget nih tadi terkait dengan potensi dari uh, panel surya atau pengembangan panel surya di Indonesia dan juga di Jerman. Dan tadi sebenarnya ada yang cukup menggelitik gitu ya tentang storage dari energi di dalam panel surya ini. Nah mungkin nanti kita juga bisa bahas lebih dalam nih terkait dari perbandingan antara how to store di energi atau di electricity dari panel surya yang berbasis material silikon misalnya dengan material yang tadi dikembangkan yaitu perovskite gitu ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, tapi sebelum ke sana nih kita masih ngomongin soal Indonesia nih dan juga mungkin negara Jerman gitu ya. Nah, berdasarkan presidensi G20 itu kan Indonesia akan berfokus pada 3 pilar, di antaranya tadi transisi energi untuk mencapai net zero emission di 2060 seperti yang udah Kak Titan sebutin tadi ya, atau bahkan lebih cepat gitu. Dan kalau lihat di target bauran EBT sendiri sih di 2025 itu diharapkan dapat mencapai 23%, dan kalau nggak salah sekarang itu baru mencapai 11,5% kalau nggak salah angka ya, kalau aku nggak salah lihat gitu. Nah, kira-kira Kak Titan boleh nggak Kak Titan berbagi nih ke kita semua mengenai perkembangan dari mungkin pengembangan riset panel suryanya itu sendiri terkait sebagai salah satu potensial renewable energy di Indonesia. Mungkin bisa juga dibandingkan dengan di Jerman yang notabene memang tadi udah banyak banget nih teknologi-teknologi canggih yang dikembangkan terkait dengan solar panel di Jerman. Uh, jadi kalau menurut aku pribadi ya, sebenarnya itu kayak ada beberapa riset yang pernah aku lihat atau aku baca soal teknologi solar cell apa sih yang sesuai gitu untuk kondisi iklim yang seperti apa. Dan di beberapa tempat gitu seperti yang lebih dingin gitu kayak di Eropa atau di Amerika gitu atau di China dan sebagainya. Itu lebih cocoknya memang kayak teknologinya seperti silicon. Itu karena apa ya? Kayak ada riset mengenai energy yield atau kayak seberapa besar power yang diekstrak gitu kalau dibandingkan dari teknologinya. Jadi kalau misalkan di negara lain gitu seperti di Indonesia, risetnya itu kalau nggak salah waktu itu ada yang menggunakan apa ya, menggunakan berbagai teknologi panel surya itu di Singapura, lalu juga ada beberapa negara di Eropa, terus juga di Amerika Serikat. Lalu hasilnya kalau misalkan di yang negara lebih dingin itu lebih cocoknya silicon, tapi kalau misalkan di negara yang tropis gitu seperti Singapura dan juga Indonesia tentu saja itu lebih cocoknya thin film teknologi atau teknologi yang lebih baru ini, seperti ada namanya cadmium telluride, lalu juga perovskite juga kalau nggak salah nih, aku mesti cek lagi, itu lebih cocok digunakan di negara yang lebih hangat. Karena eventually apa ya, kita ngelihat ini apa, kalau matahari kalau kita lihat solar spektrumnya itu kan beda-beda ya, tergantung di tempatnya di mana di dunia. Dan dari solar spektrum tersebut kita bisa lihat, oke, kalau di sini optimumnya wavelength atau apa, wavelength apa lagi bahasa Indonesia-nya? Wavelength. Panjang gelombang, panjang gelombang Kak. Ya, panjang gelombangnya gitu. Optimumnya di mana, terus teknologinya apa.
Itu juga ada hal-hal kecil seperti itu yang mana kita bisa kayak mendapat energi lebih kalau kita pakai teknologi tertentu. Nah, aku melihatnya dari segi seperti itu kita masih terbatas riset di Indonesia. Apalagi kalau kita lihat kan di Indonesia sendiri, ya meskipun kita tropis, tapi kita sebenarnya kan banyak area yang berbeda-beda gitu. Misalkan gitu di Nusa Tenggara kita banyak uh, sabana atau stepa gitu kan. Kayak itu kan beda kondisi lingkungannya dibandingkan di Jawa atau misalkan di Kalimantan yang banyak hutan, hujan tropis. Gitu. Jadi kita kayak di Indonesia sendiri kita sebenarnya masih punya PR di mana kita mesti cari tahu nih kayak teknologi apa yang paling cocok untuk di Indonesia, dan juga kayak masalah besar menurut aku di Indonesia yang kita belum benar-benar cari solusinya itu adalah masalah transmisi. Jadi kalau kita lihat nih peta Indonesia, terus kita lihat potensi solar cell atau solar panel di Indonesia itu seperti apa, kita bisa lihat yang paling besar itu di Sumatera sama Kalimantan. Sementara kebanyakan demand-nya itu adalah di Jawa. Kalau misalkan teman-teman wondering gitu, ya kenapa sih kayak pembangkit listrik tenaga batu bara gitu, itu dibangunnya selalu di Jawa karena emang demand-nya di situ. Dan kita belum punya cara gimana caranya nih buat transport kalau misalkan kita generate listriknya di Sumatera atau Kalimantan, terus kita butuh listriknya di Jawa, ini gimana gitu caranya. Tapi in a way, uh, aku ngerasa itu juga jadi opportunity buat pulau-pulau lain gitu selain Jawa untuk punya pasokan energi kayak yang lebih bersih, lebih independen juga, uh, dan juga kesempatan buat apa ya, kayak going through kayak that economic growth yang Jawa uh, udah lakukan gitu kan. Cuma itu juga salah satu hal lain gitu yang jadi pertanyaan yang mesti kita jawab gitu. Um, karena di negara lain they have done their research, tapi kayak di Indonesia kita masih belum. Wah, tantangan banget ya ini dan justru ini jadi tantangan yang menarik ya buat kita semua, khususnya mungkin para generasi muda ataupun para akademisi dan juga researcher gitu ya di Indonesia maupun diaspora di luar negeri seperti Kak Titan untuk bagaimana caranya bisa mensintesis suatu panel surya yang memang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena tadi ya ternyata memang material dari panel surya sendiri pun itu tergantung dari negaranya, apakah negara tropis atau negara yang memang bukan negara tropis gitu. Tadi untuk negara-negara tropis seperti Indonesia itu memang cocoknya apa material-material solar panel yang berbasis tadi kadmium telluride, terus ada perovskite juga, sedangkan silikon itu lebih cenderung negara-negara yang non tropis kayak gitu. Dan even di Indonesia pun nggak semua daerah cocok untuk apa pemanfaatan sumber tenaga listrik berbasis energi surya gitu ya, tergantung dari daerahnya di sebelah mana. Dan yang menjadi PR adalah bagaimana cara mentransmisi dari sumbernya seperti tadi di Kalimantan ke Pulau Jawa yang notabene memang demand dari penggunaan energinya itu jauh lebih banyak gitu ya kayak. Wah, ini keren banget sih dan hopefully apa yang sedang dilakukan Katitan di sana dan juga mungkin teman-teman uh, researcher semuanya itu bisa berbuah hasil nanti dalam beberapa tahun ke depan dan tentunya saat ini pun sangat mengharumkan nama Indonesia gitu ya. Kak Titan, thank you banget nih Kak. Nah mungkin kita lanjut kali ya tentang masih di panel surya. Selama ini kan banyak beredar nih soal apa namanya panel surya tadi kita juga udah ngomongin panel surya berbasis dengan apa silikon dan sekarang Kak Titan lagi mengembangkan panel surya yang berbasis perovskite. Nah, mungkin boleh diceritain nih Kak, perovskite itu apa gitu ya? Banyak kali ya Sobat Pin yang belum terlalu familiar terkait dengan perovskite.
Jadi perovskite itu salah satu, istilahnya salah satu kelas material ya. Jadi dia kan kalau silikon tuh satu elemen gitu, silikon aja. Tapi kalau perovskite itu dia kayak beberapa compound, dan itu tuh um, kayak definisinya itu adalah dari bentuknya. Jadi um, salah satu yang terkenal apa ya? Calcium titanate gitu kan ada. Uh, tapi dia itu basically karena dia compound ya. Jadi biasanya formulanya itu adalah AbX3. Nah, si A itu bisa ion yang uh, plus one gitu. Kalau B-nya itu bisa yang ion yang plus 2, terus X-nya itu ionnya minus 1. Dan kalau kita lihat periodic table nih, yang bisa jadi ionnya plus 1 kan banyak tuh. Kayak semua grup 1A itu bisa jadi plus 1. Terus untuk B-nya gitu plus 2 itu kayak transisi metal dan sebagainya, itu banyak banget plus 2-nya. Lalu untuk minus 1 itu kayak semua yang ada di grup 7A kalau nggak salah di periodic table. Jadi kalau misalnya kita lihat kan, kalau silikon nih ya udah silikon satu elemen. Tapi kalau perovskite ini kita bisa kombinasiin berbagai macam gitu, asalkan dia match ionnya gitu, kayak totalnya neutral charge-nya. Lalu juga mereka ukurannya size-nya fitting together gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di Google gitu bentuknya perovskite itu, kristalnya itu adalah kita punya si A-nya di tengah. Bayangkan kubus ya. Lalu ada A di tengah di senternya. Terus di tiap pojokan kubusnya itu si ion B. Lalu setiap B itu dia dikelilingi oleh ion X gitu. Jadi bentuknya kurang lebih seperti itu. Dan untuk penggunaan untuk solar cell sendiri itu kayak lumayan spesifik sih. Perovskite-nya itu adalah halide perovskite. Jadi halide itu halogen grup 7A. Jadi semua yang belakangnya ionnya itu X-nya itu adalah grup 7A. Jadi iodin, bromin itu kan semuanya kayak minus 1 tuh. Klorin. Tapi kayak untuk A dan B-nya itu bisa gonta-ganti sih, macem-macem. Gitu. Ya. Oke, menarik banget ya tadi si perovskite itu ya. Mungkin Sobat Ben juga bisa ngebayangin gimana tadi bentuknya seperti yang udah dijelasin oleh Kak Titan. Nah nih Kak Titan tadi kan di perovskite itu dia AbX3 itu ya. Dan tadi si B-nya itu merupakan transition metals yang bisa, pokoknya kita bisa matchingin any transition metal gitu. Nah, untuk perovskite yang lagi dikembangkan atau sudah dikembangin sama Kak Titan sendiri, ini boleh nggak dijelasin secara spesifik kira-kira mungkin ada perbedaan-perbedaan gitu antara transition metal yang A dengan transition metal B gitu ketika kita coba buat gitu, mana yang lebih efisien gitu, mana yang lebih efektif dipakai sebagai material perovskite-nya ini gitu, dari hasil banyak sekali, mungkin berapa ratus kali atau berapa ribu kali Kak Titan melakukan eksperimen gitu Kak. Mungkin boleh di-share kalau itu nggak confidential. Enggak kok. Jadi kalau semacam apa ya, gold standardnya gitu yang high efficiency, yang efisiensinya paling tinggi, yang udah mencapai efisiensi yang kurang lebih sama dengan silikon, itu adalah lead base. Jadi pakai timbal. Jadi si B-nya itu timbal atau Pb2+. Dan si A-nya itu anything mulai dari apa sih, organik gitu, metilamonium, formamidinium, lalu ada juga di beberapa tempat mereka pakai cesium juga. Itu semua plus 1 kan untuk A-nya, lalu si lead-nya dia 2+. Dan ini udah mencapai sekitar 25, kayaknya kemarin ada rekor baru deh, hampir 26%. Dan silikon sendiri kalau nggak salah mereka rekornya juga segituan, 25, sekian atau 26%.
Jadi udah sama dengan silikon kayak efisiensinya. Cuma yang jadi masalah seperti yang kita tahu timbal. Timbal itu kan beracun ya. Dan di banyak tempat, termasuk di Indonesia, itu udah dibatasin karena timbal itu dia karsinogenik gitu, kayak bisa menyebabkan kanker. Dan di beberapa tempat itu diregulasi bahkan sampai kayak oke, di barang tertentu itu kayak maksimum level timbalnya itu sekian part per billion gitu. Itu semua udah ada regulasinya. Nah, yang jadi masalah itu um, ya si perovskite ini dia oke gitu, dia efisiensinya oke. Um, Cuma dia lumayan toksik ya. Dan kalau misalkan kita lihat yang jadi masalah lain dari timbal itu adalah dia istilahnya ada leaching off. Jadi kalau misalkan kita taruh apa ya, contohnya kita kasih air gitu di atas timbal, dia itu kayak mudah sekali larutnya. Jadi bayangkan kalau misalkan kita punya solar panel dari perovskite di luar sana, itu dari timbal. Lalu kita apa sih, kita kan ada hujan, ada apa gitu. Lalu kita nggak bener apa sih encapsulating solar panel itu nggak bener-bener rapet gitu. Jadinya kayak airnya masuk, terus airnya kemana-mana, lalu semuanya mengandung timbal, itu kan berbahaya sekali gitu. Jadi beberapa banyak sekali sebenarnya sekarang peneliti itu mencari alternatif dari timbal ini, gimana sih caranya biar perovskite-nya tetap efisiensinya tinggi tapi kita nggak pakai timbal. Lalu beberapa juga punya riset soal encapsulation, gimana caranya biar kita bisa encapsulate gitu, kita bisa tutup dengan rapat, jadi meskipun di luar sana kita pakai ini tetap aman. Ya itu satu hal sih dari perovskite itu, yang kayak oke, high efficiency tapi toxic gitu atau berbahaya. Lalu hal yang kedua itu adalah perovskite ini meskipun efisiensinya tinggi, dia lumayan nggak stabil ya. Nggak stabil ini maksudnya kalau misalkan kita taruh di luar gitu, pokoknya dia kalau kena oksigen, terus kena humidity atau kelembaban yang tinggi, lalu kena matahari juga, itu dia degrade-nya lumayan cepet. Kayak oke, sekarang kayaknya rekornya mungkin adalah beberapa bulan sampai 1 tahun itu cukup stabil. Tapi kayak in some cases, kalau kita nggak pakai apa-apa gitu, kita nggak encapsulate, nggak pakai apa-apa, itu bisa degrade-nya kayak dalam hitungan jam atau hari gitu. Sementara itu silikon kalau kita lihat mereka kan bertahannya udah 25 tahun, 20 tahun ke atas gitu. Jadi kita mesti matching targetnya itu kayak si silikon ini gitu. Gimana caranya kita biar perovskite ini nggak toxic, terus juga dia lifetime-nya itu sama kayak silikon atau lebih. Oke, keren banget ya ini perjuangannya nih Kak Titan dengan tadi ketika sudah menemukan komposisi material yang high efisiensi, yang efisiensinya itu memenuhi standarnya dari silikon gitu ya. Tapi ternyata masih ada beberapa hal yang perlu di perlu apa ya, dilakukan kajian ulang dan mungkin dicari solusinya dengan keterbatasan-keterbatasan LED tadi atau timbal tadi gitu ya, yang dia masih kurang stabil dan juga sifatnya yang toksik. Nah mungkin Kak Titan ada ini nggak sih Kak, kayak ada trennya nggak sih, kayak gold standardnya itu ada trennya, apakah misalnya kan kita tahu kalau transition metal tuh itu cukup banyak gitu ya. Nah, ada nggak sih yang kira-kira mungkin sifatnya atau propertiesnya itu mirip-mirip dengan timbal gitu dan bisa diganti gitu si timbal ini dengan transition metal yang lain gitu, ataukah seperti apa Kak kira-kira cara menanggulangi challenge ini? Jadi kalau misalkan apa ya, kalau misalkan kita lihat di periodic table lagi kan, kita lihat gitu kayak
oh ini yang mana nih yang kira-kira kandidatnya mirip-mirip, itu biasanya yang satu grup kan kita ngelihatnya. Jadi yang satu grup itu sendiri ada timah atau tin, ada germanium juga. Tapi germanium ini kayaknya orang-orang atau peneliti udah kayak, ah ini kayaknya nggak bisa nih, udah mau diapain juga nggak bisa, ya udah gitu. So germanium udah nggak dikonsider lagi sekarang. Tapi yang sekarang masih lumayan dikonsider itu kandidat yang lain adalah tin atau timah. Itu sama-sama satu grup dengan timbal. Um, tapi tin ini tuh lagi-lagi ya nggak ada yang mudah di hidup ini. Tin itu kan meskipun dia satu grup tapi dia punya properti lain yang lead nggak punya, yaitu dia mudah teroksidasi. Seperti yang aku bilang tadi, timbalnya itu atau yang apa sih dari ABX3 itu si B-nya itu kan butuh plus 2 ya oxidation state-nya. Tapi si tin ini tuh meskipun kita bisa bikin dia plus 2, dia demen banget dia jadi plus 4. Jadi kalau dia berinteraksi dengan oksigen, itu langsung jadi plus 4. Berinteraksi dengan apa, dia jadi plus 4 gitu. Jadi kayak lebih stabil plus 4-nya. Makanya meskipun apa ya, istilahnya tin ini lumayan menjanjikan, tapi sekarang kayaknya efisiensinya itu masih di bawah gitu, masih sekitar mungkin belasan persen gitu, masih belum mencapai 20% atau lebih dari 20% seperti timbal. Tapi it's getting there. Dan sebenarnya yang aku kerjain sendiri sama tim aku di sini sekarang kebanyakan adalah tin atau timah, perovskite timah ini. Dan kalau kita lihat nih, kalau misalkan berhasil, semoga ya, si timah ini punya apa ya, satu hal yang cukup menjanjikan, apalagi buat Indonesia, karena Indonesia itu salah satu produsen terbesar dari timah. Jadi mungkin di masa depan kalau misalkan perovskite timah ini bisa dibikin gitu dengan efisiensi yang cukup lalu bisa dipasarkan dengan harga yang murah, itu mungkin Indonesia bisa jadi kayak salah satu opportunity untuk Indonesia untuk manufacturing perovskite dari timah ini. Nah, itu untuk timah. Tapi ada juga beberapa lain gitu yang kombinasi yang lain gitu. Misalkan kita bisa kita nggak cuma punya satu nih, si B-nya itu kan meskipun ABX3 tapi B-nya itu sebenarnya kita bisa kombinasikan B1 dan B2 gitu supaya total charge-nya plus 2. Contohnya ada kombinasi dari silver sama bismuth atau silver dengan antimoni. Jadi kayak banyak sekali sebenarnya kayak kombinatorial pairing untuk perovskite ini gitu. Cuma dan udah banyak sih kayak kalau kita lihat papers gitu, kalkulasinya udah banyak, prediksinya udah banyak. Cuma memang lagi-lagi challenge-nya adalah gimana caranya kita bikin itu di lab, karena kalau misalkan di lab itu kadang challenge-nya beda dan jauh lebih susah. Wah, keren banget nih. Ternyata kita bisa juga ya pakai tin dan juga timah, dan yang sedang dilakuin Kak Titan sekarang nih dengan tim risetnya. Apalagi timah tadi kan di Indonesia juga berlimpah banget, dan hopefully kita doain juga semoga timnya Kak Titan bisa sukses terus dalam penelitian perovskite dan dengan menggunakan material timah sebagai material semikonduktornya atau perovskite-nya, dan nanti Indonesia juga bisa menjadi supplier timah gitu, atau supplier solar panel berbasis perovskite. Nah, nih Kak Titan, kita untuk perovskite sendiri nih, tadi mungkin Kak Titan juga udah spill sedikit kali ya, sekilas. Kira-kira dengan kondisi yang mungkin tim risetnya Kak Titan ataupun researcher-researcher yang lain alami sekarang ini terkait dengan penelitian perovskite untuk solar panel. Nah, kira-kira kapan sih solar panel berbasis material perovskite ini bisa kita masifkan dalam skala industri gitu, Kak? Jadi kalau kita lihat sebenarnya udah ada beberapa perusahaan ya rata-rata di Eropa dengan Amerika Serikat yang mana mereka fokusnya memang perovskite solar cell. Dan
di Eropa udah ada kayak beberapa startup, di Amerika Serikat juga udah ada beberapa startup gitu. Tapi mereka sepertinya masih dalam tahap R&D ya, masih dalam tahap research and development. Kalau untuk timeline-nya sendiri kapan nih kita bisa lihat? Kalau aku sendiri sih cukup apa ya? Cukup optimis atau malah cukup skeptis. Mungkin kayak produknya sebenarnya udah bisa ada sih, udah lihat sekarang kalau misalkan lihat press release-nya dari perusahaan-perusahaan startup perovskite ini kayak mereka oh iya mereka udah ada produknya, udah ada modulnya gitu kan. Um, Cuma ya itu masih mungkin butuh waktu untuk scaling up atau mungkin juga karena challenges yang tadi tantangan yang tadi aku mention, mungkin masih belum economically feasible. Jadi kayak masih butuh waktu yang cukup lama gitu mematangkan teknologinya. Um, I would say mungkin 5 tahun paling cepet, 10 tahun sampai 15 tahun um, at least gitu. Harusnya udah ada dalam 10 sampai 15 tahun. Tapi kalau 5 tahun itu kayak paling cepet sih sepertinya. Wah, kita berharap ya semoga dalam waktu 5 tahun ke depan kita udah bisa melihat produknya dari Katitan dan juga para researcher yang lain khususnya dari Indonesia gitu ya untuk bisa memasifkan produksi dari perovskite di skala industri. Nah untuk em, terkait dengan tadi pemasifan perovskite sebagai solar material panel surya di industri untuk di Indonesia sendiri nih Kak kira-kira kesiapannya itu menurut Kak Titan bagaimana sih dibandingkan dengan yang mungkin yang di Jerman yang udah ataupun negara-negara lain yang memang udah established gitu tadi si pengembangan atau pemasifan dari industri dan market solar panel berbasis perovskite ini. Jadi menurut aku pribadi sih ya, kita masih belum siap sih. Taunya dari mana itu sebenarnya cukup simple. Kita lihat aja kalau di Indonesia ini kita udah ada industri semiconductor belum yang kita bisa bikin semuanya dari scratch. Kan kebanyakan meskipun apa ya kita ada perakit istilahnya apa sih kalau di Indonesia kan kebanyakan pabriknya itu perakitan ya kita nggak bikin semikonduktornya dari scratch kan dari situ kita tahu kita belum punya kapabilitas untuk um, processing atau bikin teknologi ini dari scratch gitu. In kayak in best scenario sih mungkin kita akan harus ekspor bahan baku mentahnya, lalu mungkin kita nanti baru bisa kayak dibikin gitu atau dimanufaktur di negara lain lalu kita baru bisa rakit assembly yang terakhirnya di kita gitu. Sayangnya itu ya menurut aku kalau misalkan pemerintah ingin kita kayak punya industri gitu solar cell sendiri di masa depan itu nggak perlu nunggu sampai teknologinya mateng karena itu masih cukup lama. Menurutku sih yang perlu kita lakukan sekarang nggak perlu muluk-muluk deh kayak oke kita bisa nggak nih kayak bikin semikonduktor di Indonesia dari scratch itu dulu sih menurut aku. Cuma ya of course kayak orang-orang bilang kayak oh, economically nggak feasible gitu kayak susah banget kalau kita lihat cost-nya yang China atau Tiongkok punya gitu kan mereka bisa neken cost-nya jauh lebih rendah dan output-nya lebih besar jadi kayak nggak economically nggak oke gitu jadi kayak banyak banyak sekali factors that come into play in these things. Bahkan kayak di Amerika Serikat ataupun di Eropa juga kebanyakan itu pabrik manufacturing-nya juga udah pindah di China gitu meskipun teknologinya R&D-nya gitu masih di Amerika Serikat atau Eropa. Oke, nah eh,
terkait dengan tadi nih Kak, terkait dengan pemerintah ya. Kira-kira menurut Kak Titan, apakah regulasi atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah khususnya tadi pengembangan energi berbasis EBT dalam hal ini terkait dengan panel surya gitu ya di Indonesia, apakah sudah maksudnya sudah maksimal gitu ya dari pemerintah sendiri dan dari sisi researcher apakah ada evaluasi atau saran yang berbasis riset gitu yang mungkin bisa menjadi masukan kepada pemerintah dalam hal membuat regulasi atau kebijakan terkait dengan tadi pemanfaatan dan juga pemasifan energi EBT berbasis dengan panel surya. Um, Menurut aku sih, kalau misalkan kita lihat strategi yang pemerintah gunakan sekarang kan, uh, istilahnya kita beli dari luar atau kita beli parts-nya dari luar lalu kita assemble di Indonesia gitu untuk memenuhi apa sih istilahnya TKDN ya. Um, Apa sih kepanjangannya aku lupa. Pokoknya gimana caranya nih, kan kalau pemerintah pengennya oke, kita bisa produksi di lokal, tapi kita em, nggak punya kapabilitas untuk itu, jadi jatuhnya kita impor parts-nya lalu dirakitnya di Indonesia, gitu kan kebanyakan. Nah, which is fine menurut aku kalau misalkan memang pengen itu gitu kayak fokusnya oke gimana caranya biar cost-nya serendah mungkin tapi kita bisa mencapai target kita gitu kan. Kalau misalkan baiknya memang untuk impor dari luar atau produksinya di luar aja terus kita beli ya nggak apa-apa juga. Cuma menurut aku seperti yang tadi aku bilang sempat di awal itu banyak sekali apa ya disconnection atau kayak um, apa ya disconnection uh, kayak Bisa juga. ya pemerintah itu nggak up to date gitu dengan apa yang terjadi di bidang riset gitu. Dan sebenarnya di Indonesia juga banyak sekali kayak aku tahu beberapa grup riset di Indonesia yang fokusnya juga memang udah perovskite, solar cell gitu. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Uh, yang jadi masalah mungkin nggak ada komunikasi dari komunitas ilmiah atau komunitas peneliti dengan pemerintah gitu. Kayak aku bayangin kalau misalkan pemerintah up to date gitu dengan oke, what's coming up next gitu kayak oh ini ada teknologi baru atau kayak oh ini menjanjikan nih buat di Indonesia itu bisa kasih feedback lagi gitu ke komunitas penelitinya untuk kayak oke cari tahu nih gimana caranya atau apakah di Indonesia ini teknologinya oke, apakah visible atau kayak bagaimana kita memanfaatkan teknologi yang baru mulai ada ini gitu kan. Um, jadi menurut aku pribadi kayak what's missing mungkin kayak komunikasi atau koneksi antara pemerintah dengan komunitas peneliti gitu. Jadi kayak pembuat kebijakan dengan peneliti yang tahu seluk-beluk atau detailnya seperti apa. Kalau misalkan kayak mereka bisa kayak talking to each other a little bit more, mungkin kita bisa dapat benefitnya lebih banyak. Gitu. Karena kalau aku lihat sih seringnya gitu kayak pemerintah itu dari segi polisinya mereka lagging gitu. Ya kalau nggak jauh-jauh kayak soal internet atau soal data privacy atau social media atau apa gitu kan biasanya kayak oke ini udah gede orang-orang udah pakai baru ada regulasinya tapi kayak kita kayak pengen speed up ini gitu makanya kalau bisa kayak pemerintah kayak take the first step dulu tuh. Oke, thank you banget nih Kak atas perspektifnya gitu ya terkait dengan regulasi dan juga mungkin perlu adanya update dan juga um, interconnection gitu ya dari pemerintah maupun dari para researcher ataupun akademisi yang memang mengerti dan mungkin juga dengan para pelaku atau para praktisi di bidang
bisnis EBT ini gitu ya. Jadi terjadi terintegrasi gitu antara pemerintah, researcher maupun pelaku-pelaku bisnis itu, sehingga pemanfaatan dari teknologi berbasis EBT ini khususnya panel surya bisa lebih terupdatekan dan bisa lebih dimanfaatkan lagi gitu dengan sebanyak-banyaknya gitu pemanfaatannya. Nah, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kak terkait dengan talking points kita gitu ya, dan topik kita kali ini yaitu Youth in Energy, the Innovative Technology to Cultivate an Efficient and Promising Future Solar Panel. Sebagai generasi muda nih Kak, kan Kak Titan tuh adalah sosok researcher muda gitu ya, panutan Indonesia gitu ya. Kira-kira menurut Kak Titan, apa sih peran dari generasi muda itu sendiri dalam mewujudkan energi berbasis panel surya gitu Kak? Terus mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Kak Titan nih ke generasi muda, ke kita semua supaya kita lebih semangat dalam mewujudkan sustainable energy berbasis panel surya. Silakan Kak. Um, apa ya? Mungkin kalau dari aku sendiri sih, aku udah ngeliat juga ya kalau misalkan yang generasi muda yang sekarang itu lebih kritis, lebih cari tahu banyak gitu, kayak we always Google everything. Kayak kalau misalkan ada dengar informasi baru atau hal yang kayak apa sih mungkin agak bombastis, kita biasanya kayak langsung googling, langsung cari tahu. Kayak stay critical, I guess, termasuk juga sama pemerintah gitu. Kayak banyak sekali dari generasi kita yang udah mulai apa ya, tahu gitu, kayak kita tuh contohnya mendapat udara bersih itu adalah hak gitu, dan begitupun kayak mendapat energi bersih atau akses ke energi yang bersih itu adalah hak kita juga. Okay. That's in addition to udara bersih ya. Kalau misalkan nggak ada atau emisi karbon itu rendah, kan kita juga bisa mendapat udara yang bersih gitu kan. Jadi I guess kayak yang pertama itu kayak stay critical, terus yang kedua juga kayak apa ya, tetap pushing the government atau kayak authorities, karena kayak hal-hal ini gitu yang kita rasa adalah hak kita itu memang hak kita. Ya, itu. Aduh, itu bingungin Oke, gak ya thank you bingungin? banget nih Kak buat motivasinya dan encourage-nya buat kita semua. Intinya kita mesti sebagai generasi muda tetap kritis dan aware dengan apa yang ada di sekitar kita dan ikut aktif gitu ya, menjadi bagian dari pemanfaatan atau pemasifan dari energi berbasis renewable energy ini. Gitu. Nah, Kak Tita nih kita udah sampai di penghujung podcast nih Kak. Tapi sebelum menutup podcast kita kali ini, mungkin ada closing statement nih dari apa yang kita obrolin di pagi hari ini gitu ya, waktu Jerman. Silakan Kak. Dari aku sendiri, meskipun mungkin dari pendengar semua merasa bahwa oke, kayak saya nggak kerjanya di bidang energi, atau kayak saya nggak related nih sama energi dan sebagainya gitu. Tapi perlu diingat bahwa meskipun nggak di bidang energi, tapi kita sebagai konsumen, kita punya power untuk choose, atau we can ya susah ya, we have the power to choose, then we have like the power to demand to like the authorities or government. Jadi kayak gunakan hak untuk memilih dan hak untuk meminta tersebut kepada pemerintah. Lalu selain itu juga remember gitu, kayak meskipun hal yang kita lakukan kecil itu nggak berasa berdampak apa-apa, tapi kalau misalkan kita lakukan secara kolektif bersama-sama, kayak it will get somewhere.
Oke, thank you banget nih Kak Titan atas motivasinya buat kita semua nih, buat Sobat Ben semua. Dan makasih banyak juga atas sharing-sharingnya, menarik banget ya tadi obrolan kita selama kurang lebih 1 jam ini gitu terkait dengan Youth in Energy, the Innovative Technology to Cultivate an Efficient and Promising Future Solar Panel. Dan semoga apa yang udah disampaikan Kak Titan ini bisa memberi dampak positif tentunya dan memberikan insight dan juga manfaat buat Sobat Bin semua. Nah, buat Sobat Bincang Energi, tetap stay tune terus dan keep update di Instagram kami. Jangan ketinggalan program-program menarik Bincang Energi dengan follow IG-nya yaitu di @bincangenergi dan juga websitenya di bincangenergi.id. Nantikan terus podcast Bincang Energi yang pastinya akan mengangkat tema-tema yang menarik dan juga relevan tentunya nih Sobat Ben. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di podcast-podcast Bincang Energi selanjutnya dan salam energi berkelanjutan. Sampai jumpa.